Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatini Hidayatul Syifa dari kelas Ikom C dengan NIM 2310861021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori peluru atau jarum hipodermik. Nah, pertama-tama teori peluru ini merupakan konsep awal efek komunikasi massa yang oleh para pakar komunikasi tahun 1970-an. Dinamakan pula hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik. Teori ini ditampilkan tahun 1950-an setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio siaran CBS di Amerika berjudul The Invention from Mars. Istilah model jarum hipodermik dalam komunikasi massa diartikan sebagai media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Efek yang segera dan langsung itu sejalan dengan pengertian stimulus dan respon yang mulai dikenal sejak penelitian dalam psikologi tahun 1930-an. Model jarum suntik pada dasarnya adalah aliran satu tahap atau one step flow, yaitu media massa langsung kepada halayak sebagai mass audience. Model ini mengasumsikan media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai efek yang amat kuat atas mass audience. Media massa ini sepadan dengan teori stimulus and response atau biasa kita kenal dengan teori SR yang mekanistis dan sering digunakan pada penelitian psikologi antara tahun 1930 dan tahun 1940. Teori SR ini mengajarkan setiap stimulus akan menghasilkan respons secara spontan dan otomatis, seperti gerak refleks. Seperti bila kita terkena percikan api, yaitu stimulus, ibaratkan stimulus, maka secara spontan, otomatis dan reflektif kita akan menyentakkan tangan kita atau disebut dengan refleks sebagai tanggapan yang berupa gerakan menghindar. Tanggapan di dalam contoh tersebut sangat mekanistis dan otomatis tanpa menunggu perintah dari otak. Teori peluru atau jarum hipodermik mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Teori ini mengasumsikan bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada halayak yang tidak berdaya atau pasif. Menurut Elihu Katz, model ini berasumsi yang pertama, media massa sangat ampuh dan mampu memasukkan ide-ide pada benak komunikan yang tak berdaya. Nah, yang kedua, halayak yang tersebar diikat oleh media massa, tetapi di antara halayak tidak saling berhubungan. Model hypodermic needle tidak melihat adanya variabel-variabel antara yang bekerja di antara permulaan stimulus dan respon akhir yang diberikan oleh mass audience. Elihu Katz dalam bukunya The Diffusion of New Idea and Practice menunjukkan aspek-aspek yang menarik dari model hypodermic needle ini, yaitu yang pertama, media massa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sanggup menginjeksikan secara mendalam ide-ide ke dalam benak orang yang tidak berdaya. Nah, yang kedua itu ada mass audience dianggap seperti atom-atom yang terpisah satu sama lain, tidak saling berhubungan dan hanya berhubungan dengan media massa. Kalau individu-individu mass audience berpendapat sama tentang suatu persoalan, hal ini bukan karena mereka berhubungan atau berkomunikasi satu dengan yang lain, melainkan mereka memperoleh pesan-pesan yang sama dari suatu media. Model hypodermic needle cenderung sangat melebihkan peranan komunikasi massa dengan media massanya. Para ilmuwan sosial mulai berminat terhadap gejala-gejala tersebut dan berusaha memperoleh bukti-bukti yang valid melalui penelitian ilmiah. Teori peluru yang dikemukakan Schramm pada tahun 1950-an ini kemudian dicabut kembali pada tahun 1970-an. Sebab halayak yang menjadi sasaran media massa itu ternyata tidak pasif. Pernyataan Schramm ini didukung oleh Lazard Feld dan Raymond Bauer. Lazard mengatakan bahwa jika halayak diterpa peluru komunikasi, mereka tidak jatuh terjerembab. Karena kadang-kadang peluru itu tidak menembus. Ada kalanya efek yang timbul berlainan dengan tujuan si penembak. Seringkali pula sasaran senang untuk ditembak, sedangkan Bauer menyatakan bahwa halayak sasaran tidak pasif. Mereka secara aktif mencari yang diinginkan dari media massa. Mereka melakukan interpretasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.